Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang kalian lagi menyaksikan GM Podcast, Gajah Mada Podcast, miliknya Universitas Tulang Bawang Lampung. Nah, kita kali ini pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang PKKMB. Untuk kita agak rileks, kayaknya kita buka aja ya. Soalnya kita bakal ngobrol ngap ya rasanya. Oke, kita buka aja ya. Oke, jadi nih kakaknya boleh perkenalkan diri dulu nih, kira-kira namanya dan fakultas atau jurusan dari mana? Halo ya, perkenalkan nama saya Maharani dari Fakultas Fisip jurusan Ilmu Komunikasi. Iya. Ya, halo, perkenalkan nama saya Dani Hamdallah Putra, saya dari Fakultas MIPA, Prodi Farmasi. Wow, kece-kece banget. Oke, jadi kakak-kakak, ada yang tahu nggak sih singkatan perpanjangan dari PKKMB itu apa sih? PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Betul, oke. Untuk kegiatan, boleh cerita sedikit nggak sih kegiatan hari ini tuh tadi tuh ngapain aja? Mulai dari saya atau kakaknya? Boleh dari kakaknya dulu. Kalau dari saya, mungkin dari awal kita itu ada kayak pengenalan gitu, terus ada game. Yang pertama kayak pengenalan kehidupan mahasiswa nih, kayak dari mahasiswa kita harus ngapain aja gitu. Terus kita kenalan sama yang ada di sini, kayak contohnya dosen-dosen tadi. Dan ada salah satu kayak yang bikin kita motivasi tadi, Bapak Hasan itu tadi. Oke. Gitu, yang kuliah di UTB, yang alhamdulillah juga jadi tokoh yang bagus di Lampung gitu ya. Oh iya, keren emang tuh. Nah, kalau dari kakaknya gimana? Untuk acara hari ini kita lebih bisa banyak belajar dan dapat pengalaman yang lebih baik lagi, terutama kepada para dosen-dosen atau rektor itu memberikan motivasinya dengan sangat baik. Oh gitu. Nah, untuk hal yang melekat dari bimbingan dari para dosen tadi itu yang melekat di diri kakak-kakak apa sih? Boleh dari kakaknya Kak Maharani dulu. Kalau yang melekat itu salah satunya semangatnya sih ya untuk Oke, berproses supaya semangat hasilnya ya. juga lebih baik gitu. Oke, terus juga ada motivasinya itu dari rekan kami, yaitu ada Bapak Alpian ya yang mahasiswa ya, betul. agak lebih dewasa gitu, jadi semangatnya luar biasa gitu, kita juga jadi semangat gitu. Berarti impact dari pembimbing tadi itu kerasa banget ya Kerasa untuk banget sih, kakak-kakak semua iya. ya. Dan kalau kakaknya gimana? Sama kayak Kak Maharani sih, Sama lebih ke juga. semangat motivasinya yang Semangat luar ya. biasa. Sama tadi kalau nggak salah untuk memajukan negara itu. Untuk memajukan negara itu kita perlu menghindari SARA. Betul itu. Tadi gimana? Duduknya nyaman nggak sih? Gitu atau ada rasa tegang-tegang sedikit gitu? Sempet tegang di awal Iya. sih, cuman makin lama makin lebih siang lagi itu bisa lebih enjoy lagi, Iya, bisa lebih lebih santai. enjoy. Wow, jadi itulah namanya proses adaptasi Iya, ya. adaptasi sih. Terus tadi ada nggak sih ketemu teman-teman yang agak cringe atau yang kita sebut sebagai oh ini orang terlalu ramah gitu atau SKSD gitu? Ada nggak sih? Kalau mungkin SKSD mungkin iya ya, mungkin untuk kenyamanan juga ya Kak ya. Iya. Jadi bukan SKSD sih, lebih humble aja sih. Oke, gitu. humble. Iya. Oke. Kalau kakaknya gimana? Ngerasain nggak tadi ketemu teman-teman yang agak cringe atau ramah gitu atau humble kata Kak Maharani? Sebenarnya semuanya itu lebih ke humble sih Kak. Humble. Nggak ada yang SKSD atau charper atau gimana gitu, kayak semuanya humble, ramah dan kayak open minded lah istilahnya. Open minded. Oke, nah itulah untuk seorang mahasiswa itu memang harus benar-benar punya pemikiran yang besar dan wawasan yang luas. Halo Sobat GM, aku sekarang benar-benar beruntung bisa ngobrol sama Bapak Suhaimi, Wakil Rektor 1, dosen aku juga, dan Ibu Rosida, Dekan Fisip, dosen aku juga. Terima kasih Bapak udah mau datang ke sini dan selamat siang Ibu juga dan Bapak. Aku mau nanya-nanya sedikit nih Pak dan Ibu, untuk harapan kedepannya untuk calon mahasiswa baru ini apa sih kira-kira dari Ibu Rosida dulu mungkin? Harapannya bahwa kuliahlah dengan baik. Kuliahlah dengan baik. Ya, kuliahlah dengan baik. Kemudian lulus tepat waktu. Ingat, bila kita serius dalam sebuah proses, maka hasil pun akan kita dapat dengan baik. Seperti istilah proses tidak akan mengkhianati hasil ya Bu ya. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Cuma memang kita tidak pernah tahu takdir Allah itu yang paling utama. Iya. Betul sekali. Tapi manusia, khususnya mahasiswa, khususnya yang masih muda, jangan hanya terlalu berpikir Allah yang penting keren itu jangan. Serius
sesuatu hal akan diseriuskan, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang akan Intinya kalau kita fokus pada satu tujuan, insya Allah itu akan menjadikan kita seperti apa ke depannya gitu ya. Iya. Nah, Kalau kita dari masing-masing gimana mau fokus kan ke depannya. betul. Itu yang jelas yang harus diutamakan saat ini untuk masa anak-anak muda sekarang kan. Jadi semua aspek itu bisa kok dikelola oleh anak muda sekarang. Karena apa? Ya itulah terciptanya MPKM ini. Kreativitas semakin meningkat, kemudian aktivitas yang mereka punya harus bisa dikembangkan. Kalau nggak bisa mengembangkan aktivitas, nanti akan termulir itu. Ya harus semangat terus untuk menjalani proses di dalam perkuliahan. Jadi itu dari brosur itu harus fokus sama semangat. Nah, kalau untuk dari Pak Suhaimi sendiri gimana Pak? Ya, harapan dari mahasiswa maba ini segera menyesuaikan diri di lingkungan tempat Adaptasi ya Pak ya? ya, jadi segera mengadaptasikan diri. Kayak kenapa? Mereka dapat menyesuaikan dengan kurikulum, dengan dosennya, dengan temannya, ya. Kayak apa? Lulus tepat waktu itu bisa tercapai. Jangan sampai mereka minder, jangan sampai mereka gengsi. Kan ada orang minder akhirnya, ya, akhirnya mereka berhenti di tengah jalan. Nah, ini kita harapkan supaya mereka segera menyesuaikan diri mereka di lingkungan. Oke, mungkin terakhir kita sedikit menyentuh perihal kurikulum Merdeka supaya teman-teman maba ini bisa sedikit tahu gitu. Yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka atau kampus Merdeka itu gimana sih Pak? Ya, ada PP dari Menteri ya. Jadi kita dapat pedoman kepada PP ini yang dinamakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, bukan berarti kita bebas segala Iya, jadi kita tetap ada itu ya. tetap dengan koridor aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kebudayaan, Menteri dan juga dari lembaga. Nah, mahasiswa di semester 5, 6, 7 mereka bebas dalam artian harus mengisi formulir, mendaftar di wakil atau 3 ada timnya, jadi mereka masuk dulu. Kalau diterima mereka mau ngapain? Ya, ada yang namanya pertukaran mahasiswa, ada pendamping guru mengajar dan penelitian. Itu diberikan dalam PP minimal 20 SKS. Tapi kan ini mata kuliah ini kan harus diisi di dalam KS. Mahasiswa tetap ya, tapi laporan, tetap komunikasi dengan PA, tetap komunikasi dengan kanjur, dengan prodinya, dengan dekannya, sehingga nilai mereka nanti tidak sia-sia kalau sudah mereka menyelesaikan Merdeka Belajar mereka di kampus yang lain atau antar prodi di dalam kampus. Jadi tidak selalu keluar ya, tapi di dalam juga bisa. Misalnya ada prodi komunikasi mau ngambil prodi hukum, nah, silakan. Tapi mata kuliah ini harus tertentu di dalam, dan mereka harus mengikuti aturan yang ada di wakil rektor 3. Ya kenapa? Diakuin. Nah, kadang-kadang kan ada orang mahasiswa sudah pergi duluan, tetapi dia nggak berada pada koridor WR3 tahun WR3, sehingga pada saat di tengah jalan kebingungan. Nah, ini jangan sampai ada yang terjadi. Yang mudah-mudahan di UPB tidak akan terjadi karena memang sudah diasuh oleh prodinya, oleh timnya, ya seperti itu. Jadi Merdeka Belajar bukan berarti bebas kemana-mana, bukan ya. Ada koridor-koridor tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Tadi kita bilang tidak ada yang tidak punya proses. Iya. Nah, kadang-kadang kita udah daftar belum tentu diterima. Nah, jadi di semester 5, 6, 7 selama 3 semester atau 2 semester. Kalau 7 kan kita udah mau nyusun skripsi. Betul. Kasihan juga ya kalau kita udah di luar kan nggak sama nanti. Nah, kita masih SKS yang kita akui kan kita tetap mengacu pada pemerintah. Nah,
tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih teman-teman. Sekarang boleh nggak Bapak dan Ibu kasih sedikit semangat untuk teman-teman yang akan menuju ke skripsian? Karena kan tadi kita di awal sudah ngasih semangat untuk maba-maba ya. Nah, ini sekarang kita kasih semangat untuk kakak-kakak yang sedang menuju ke skripsian. Banyak stres ya. Itu udah masuk ke fase itu, ya Pak ya? Kalau saya selalu mengingatkan mahasiswa untuk memotivasi diri sendiri itu tidak mudah, ya. Mumpung teman masih banyak, lakukan apa yang Anda bisa lakukan, 1 hari 1 lembar. Oke. Ya, 1 hari 1 lembar. Berarti untuk membuat proposal itu makan waktu 3 bulan. 3 bulan. Ya, untuk menyelesaikan hasil 6 bulan. Kalau bisa 6 bulan itu kemudian sehingga kita ini lulus tepat waktu. Jangan sampai masuk ke 9, gitu. Ya, kalau bisa. Tapi motivasi kami jangan takut dengan pembimbing. Pembimbing itu bukan mau menjatuhkan Anda, tetapi teman kerja Anda. Oke. Nah, ya, walaupun dicoret itu lumrah. Iya. Tapi kalau tidak ada proses, maka Anda tidak akan berhasil. Artinya coretan itu juga kan untuk memperbaiki Memperbaiki lebih baik hasil lagi. karyanya. Atau itu karya dosen dan mahasiswa. Ya, dosennya nggak mau juga nyoret. Ya, bukan mau mengerjain, bukan. Tapi proses tadi harus dijalankan. Minimal kan kita ini 8 kali ya harus konsultasi minimal itu. Minimal kali. Ya, kalau lebih dari itu kan lebih bagus. Iya. Nah, jadi tidak ada proses yang Mengkhianati hasil. mengkhianati. Nah, Ibu, tadi kan dari Pak Suhaimi, sekarang sedikit aja kasih semangat buat kakak-kakak yang lagi menuju ke dalam fase stres. Sebenarnya nggak stres sih, harus fokus ya Bu ya. Ya. Silahkan. Untuk mahasiswa yang sedang mengurus skripsi, ini adalah penyakit. Penyakit, Kenapa beda saya lagi. katakan? Penyakit malesnya itu penyakit akan males. tumbuh di sini. Ah, Kebanyakan kalau mahasiswa tidak fokus, tidak langsung perbaikan, akibatnya ini banyak yang tidak diselesaikan. Oke. Jadi untuk mengobati itu, pertama dia benar-benar tidak patah arah. Kalau misalnya sudah cocok teruskan, sama kayak Pak Suhaimi, sudah teruskan saja. Karena kalau sekali dia berhenti, maka akan terhenti terus. Iya. Jadi sekali dia melangkah, teruskan saja. Apapun yang terjadi, terus. Karena insya Allah di balik kesalahan-kesalahan yang dia buat, perbaikan-perbaikan yang dia buat, itu nanti akan menghasilkan skripsi yang akan baik. Jadi jangan berhenti kuncinya. Kalau dia sudah berhenti sekali, saya tahu penyakit itu akan muncul. Udahlah besok lagi, dan itu akan terus 1 semester, 2 semester, 3 semester sampai habis masa waktu. Iya. Ya, jadi kalau intinya semangat jangan pernah berhenti. Kalau ada kesalahan jangan pernah mau berhenti, teruskan saja. Apapun yang bisa kalian tulis, apapun yang bisa kalian buat, mau benar mau salah, yang penting nanti pembimbing akan meluruskan. Iya, menuliskan. Itu kuncinya. Itu kan bukan mau menjatuhkan Tidak. mahasiswa. Pasti tidak dong Pak ya, benar ya. Kalau kami ingin menjatuhin, kalau berhenti, coret semua, ya. Tapi dosen harus melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing. Kalau dia apa yang ditulis mahasiswa diiakan kan berpembimbing namanya. Iya. Nah, maka diperbaikan. Pembimbing itu kan memperbaiki hal-hal yang menurut mereka salah. Supaya kenapa? Tidak kena pelajaran. Saya tidak salah dalam mengambil suatu penelitian. Iya. Kenapa? Kalau dia bagus kan bisa di jurnal. Iya, di jurnal. Sekarang masuk ke jurnal. Ya. Alhamdulillah akhirnya bincang-bincang kita sedikit tentang PKKMB, terus juga kampus Merdeka dan juga kasih semangat untuk kakak-kakak tingkat yang sedang menuju keskripsian. Itu sudah kita sampaikan ya Bu ya, kita obrolkan bersama tadi, dan banyak motivasi yang disampaikan oleh Pak Suhaimi selaku Wakil Rektor 1 dan juga Ibu Rosida selaku Dekan FISIP. Dan kali ini
saya sangat berterima kasih dan beruntung sekali dapat ngobrol sama Bapak Suhaimi dan Ibu Rosida. Terima kasih yang sebanyak-banyak ya Bu atas kesempatan waktunya. Oke, kita selesai untuk kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah teman-teman, sahabat GGM Podcast miliknya Universitas Lampung. Sekarang kita udah lagi ngobrol-ngobrol dari kakaknya dari calon mahasiswa dari fakultas apa? Betul. Kalau ini? Fakultas Peternakan. Dan ini ada Ibu Ayu selaku apa Bu pada acara PKKMB ini? Koordinator acara. Koordinator acara. Oke. Kita mau cerita sedikit boleh Bu? Boleh. Boleh kakak-kakak? Boleh ya, sebentar aja kok. Jangan tegang ya, relax aja. Oke, untuk Bu Ayu dulu, Bu, sejauh pada hari pertama ini kegiatan, Ibu gimana sih menangkapnya antusias dari calon mahasiswa ini? Kalau berbicara antusias, sangat antusias. Oh, luar biasa. Oh iya, karena prediksi kami dari panitia, mereka itu datangnya on time ya. Ternyata jam bahkan jam sudah ada yang Oke, jadi luar dari pukul yang ditempatkan iya, udah datang. iya, Oh, luar sangat biasa. antusias. Akhirnya kan semangat mereka untuk belajar, semangat mereka untuk mencoba ilmu, kemudian juga relasi ya. Mereka kan mencari pengalaman juga, mencari teman. Di sini kan dibagi kelompok untuk beraneka ragam prodi. Jadi mereka maksud dari panitia supaya mereka ini lebih mengenal, jangan hanya ngendok aja di bahasa ngendok tuh bahasa apa tuh maksudnya jangan hanya di prodinya aja, tapi lihat di luar sana ada 5 fakultas di Universitas Lampung. Jadi maksudnya itu mereka tuh dijadi satu dari berbagai fakultas ini, pilihan mereka itu supaya mereka bisa kenal sama lain dan juga sebagai cara adaptasi mereka ya Bu ya, sama teman-temannya. Oke, kalau dari Mas siapa namanya tadi? Reza ya. Kira-kira ada persiapan apa nih sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum? Sebenarnya persiapannya agak mendadak ya, soalnya kayak untuk profi gitu. Mendadaknya gimana? Soalnya dikabarinnya itu kayak cuma seminggu malah. Oke, sebelumnya. Harusnya kan minggu lalu ya. Jadi kan harus mendadak itu menurut saya. Terus ngasih kabarnya itu kayak kalau dulu lah, kayak kemarin harusnya ada besok ya. Nah itu dikabarin malamnya, sedangkan kita yang kantor masih harus masih kantor kan. Jadi ya bingung gitu. Sedangkan kalau nggak dapat katanya kena sanksi. Menurut saya kayak terburu-buru gitu. Nggak terlalu tersusun menurut saya pribadi. Kalau dari kakaknya? Siap-siap saja. Oh gitu. Yang penting udah begitu untuk preparean kabar seminggu sebelum acara itu udah nggak masalah kan berarti ya. Mungkin kalau untuk yang bekerja iya agak kaget gitu ya. Kerjanya kita harus jadwal di kantor gimana nih? Tapi itu bisa disebut sebagai adaptasi nggak sih supaya kita bisa menyikapi? Nah, kenapa kan karena kuliah di sini kan hari Sabtu aja ya. Kalau saya kan kelas C. Oh, kelas C ya. Iya, saya kan hari Sabtu aja tuh. Jadi menurut saya kalau masih hari Sabtu dan Minggu masih oke. Kalau hari Jumat kita sudah datang, waduh, bisa berantakan kasih dengan kantor. Gitu. Tapi emang peraturannya emang begitu kan ya. Kalau untuk kelas C emang kuliahnya 1 minggu sekali ya. Oke, untuk kali ini aku mau tanya lagi sama Bu Ayu, boleh? Nah, terus selain antusias Bu, gimana kemeriahan acara tadi yang sudah berjalan 1 hari ini? saya pertama-tama mau mengacungi jempol panitia mahasiswa. Oh iya. Karena mereka rela untuk mempersiapkan sebelum hamil 1 sampai malam. Dan mungkin sebenarnya bukan tugas mereka, tapi mereka mau. Berkontribusi Iya, keras ya. Jadi mereka pun dalam kita katakan materi. Hari ini ada 4 materi. Tapi mereka berani dan bisa mengisi kekosongan dengan hiburan-hiburan. Dan mereka pun dari mahasiswa mungkin bisa dilihat juga ikut antusias gitu di dalam permainan-permainan. Jadi ya pertama-tama saya mengakui itu panitia mahasiswa. Ya, karena segala rangkaian acara itu mereka yang mempersiapkan. Oke.
untuk kakak-kakaknya nih, gimana kesan dan pesan acara yang telah diselenggarakan pada hari pertama ini? Dari kakaknya dulu boleh. Jadi bingung. Saya acara ini pecah sih, keren banget hari ini. Nah, oke, bahasa konsep pecah. Iya, ya membosankan gitu jadi. Ah. Terus saya kakak-kakaknya juga ramah, apa sopan. Kalau kakaknya? Saya juga wah sih bagus gitu. Wah, itu dalam artian luar biasa. Iya, tidak membosankan juga. Terus kakak-kakak kita ini juga sama sopan-sopan. Sopan dan ramah ya, oke. Nah, terakhir pertanyaan. Kira-kira harapan Bu Ayu dan harapan kakak-kakak juga, Bu Ayu dulu yang jawab ya. Harapan kedepannya selama pelaksanaan PKKMB ini apa? Kalau bertanya harapan, berhubung saya bagian dari acara, harapannya semoga lancar. Oh iya. Dan ada kendala, mungkin kendala pasti ada, tapi mudah-mudahan tidak besar kendala. Amin. Dan panitia dan mahasiswa sendiri kita harapannya saling lah, ya kalau tidak mungkin bisa bergerak sendiri dari mahasiswa juga. Itu jadi harapannya dari Bu Ayu selaku apa tadi? Koordinator acara. Koordinator acara itu memang inginnya itu acara berjalan lancar dan terlihat berjalan semestinya gitu lah ya. Nah, kalau dari kakaknya gimana? Kalau saya pribadi, harapan saya semoga nggak ada gesekan sih antara kita dengan kita yang dianggap mahasiswa. Karena kan kayak saya yang terus SMA udah lama nih, makanya gesekan gitu loh tersinggung. Kalau kakaknya gimana? Harapan kedepannya, maksudnya dalam pelaksanaan PKKMB, terus selepas itu harapannya apa? Kan ini bakal jadi mahasiswa nih, mahasiswi. Harapannya sih semoga bisa lulus Amin. Minimal 3 tahun 8 bulan ya selesai pelaksanaan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, segitu aja teman-teman yang bisa kita obrolin seputar PKKMB. Kalau dulu kita kenalnya dengan masalah sebutan Prokti. Kalau sekarang tuh PKKMB, makin keren, makin kece pendidikan kita ini. Oke, jadi segitu aja. Makasih banget untuk Bu Ayu selaku koordinator acara. Buat kakaknya juga, terima kasih banyak udah bersedia untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, akhirnya rangkaian acara kita hari ini podcast DGM Podcast itu udah selesai. Jangan lupa buat teman-teman yang suka harus subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share ya ke semua sosial media kalian. Aku pamit undur diri. Jangan lupa kalian terus pantengin di DGM Podcast.